dipersembahkan oleh Brimo. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Info Mudik TV One. Pemirsa, ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Maluku. Para pemudik ini memilih kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Sebanyak 1.570 pemudik ini terpantau sudah tiba di Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Maluku dengan menggunakan kapal KM Dorolonda dari arah Kabupaten Buru, Maluku. Ribuan penumpang yang tiba di Pelabuhan Yosudarso, Ambon ini usai melakukan mudik lebaran di kampung halaman mereka. Para penumpang ini datang dari berbagai daerah seperti Kabupaten Buru, Ambon hingga Ternate, Maluku Utara. Selain untuk menghindari kepadatan puncak arus balik, mereka juga mengejar supaya bisa masuk kerja di hari pertama selama libur lebaran tersebut. Sementara pemirsa, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Selasa besok. Kementerian Perhubungan dan PT Pelni Cabang Ambon menyediakan 10 kapal dan penambahan 3 kapal untuk mengangkut arus balik mudik lebaran tahun 2024 di Ambon, Maluku. Ketegangan sempat terjadi antara pemudik dengan petugas otoritas Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kericuhan akibat aksi protes dari pengendara terhadap petugas otoritas Pelabuhan Bakauheni di dermaga eksekutif tidak terelakkan. Pengendara diduga kuat merasa kesal dengan petugas yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurut pemudik, saat itu terdapat 5 baris kendaraan yang sedang menunggu di kantong parkir dermaga eksekutif. Tetapi ada beberapa kendaraan yang didahulukan, sedangkan 3 baris rombongan kendaraan di stop atau diberhentikan oleh petugas. Lantaran peristiwa tersebut, Corporate Secretary ASDP, Selvi Arifin, memohon maaf atas kejadian yang terjadi. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf apabila memang tadi ada ketidaknyamanan terjadi. Mungkin tadi sedikit menjelaskan bahwa memang saat ini kan ada beberapa lajur antrian, dan tadi sepertinya karena ada pergantian shift, kemudian mungkin petugasnya ada koordinasi yang masih kurang baik, jadi ada kesalahan membuka jalur antrian yang seharusnya belum gilirannya. Jadi ini tadi sudah kami antisipasi, kami akan melakukan ada penomoran jalur, dan juga ketika ada pergantian shift nanti akan ada informasi yang disampaikan dari antar shift 1 dan ke shift 2. Ya, bagaimana pantauan arus balik pada hari ini? Sudah ada rekan-rekan kami, ada Felicia Amelinda di Brebes dan juga Iman Fajar di Pelabuhan Bakauheni. Kita ke Brebes terlebih dahulu. Felicia, bagaimana pantauan arus balik pada pagi hari ini? Ya Putri dan juga pemirsa, di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di persimpangan jalur arteri Pantura Brebes Jawa Tengah dan juga di pintu atau gerbang tol Brebes Timur. Ini saat ini kondisinya untuk di jalan arteri Pantura sendiri masih ramai lancar. Memang tidak ada kepadatan maupun kemacetan kendaraan yang terjadi dari beberapa hari lalu kami memantau sampai saat ini. Dan memang untuk di arteri Pantura Brebes Jawa Tengah ini ramai pada malam hari dibandingkan pada pagi hingga sore hari, karena memang para pengendara di jalan arteri Pantura ini didominasi oleh pengendara roda 2, yang mana memang ini merupakan jalur utama dari para pengendara roda 2 untuk bisa berpulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan untuk di gerbang tol Brebes Timur atau yang biasa dikenal dengan Brexit ini, memang sepemantauan kami dari tadi hingga dari beberapa hari lalu, ini memang terlihat cukup ramai lancar juga. Dan memang dari sejak tanggal Sabtu 13 April 2024 kemarin memang sudah diberlakukan one way, sehingga para pengendara yang ingin berpergian ke Semarang ini memang sudah ditutup karena memang sudah diberlakukan one way sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu kemarin. Ini buntut dari pemberlakuan one way atau satu arah dari tol Kalikangkung kilometer 414 hingga tol Cipali kilometer 72 yang diberlakukan pada pukul
15.00 waktu Indonesia Barat hari Sabtu kemarin. Namun memang untuk di gerbang tol Brexit ini sudah diberlakukan one way ini sejak pukul 13.00 karena memang sudah buntut dari clearance atau pembersihan jalan yang diberlakukan di tol Kali Kangkung. Dan memang pemirsa, sepemantauan kami di sini memang untuk di jalan arteri Pantura ini tidak sama sekali terjadi kepadatan atau kemacetan karena memang menurut informasi yang kami dapatkan ini untuk di jalur Brebes, Tegal dan juga sekitarnya ini lebih padat di jalur Brebes bagian selatan, dan ini memang sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolres Brebes yakni AKBP Guntur pada saat kami meminta konfirmasinya. Dan memang sejak diberlakukan one way pada tol Kali Kangkung dan juga sampai Cipali kilometer 72 ini, memang untuk volume kendaraan mobil di jalan arteri Pantura ini terlihat lebih ramai dibandingkan pada saat sebelum diberlakukannya one way di tol Kali Kangkung. Dan nantinya memang diprediksi untuk arus balik ini puncaknya akan terjadi hingga hari ini, dan kami tetap terus memantau saat ini di tempat kami berdiri yakni di persimpangan jalan arteri Pantura Brebes Jawa Tengah dan juga di gerbang tol Brebes Timur atau yang dapat dikenal dengan Brexit. Demikian, kembali kepada Anda Putri di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda melaporkan langsung dari jalur arteri Pantura Brebes. Selanjutnya ada Iman Fajar di Pelabuhan Bakauheni. Bagaimana dengan pantauan arus balik di sana, Iman? Ya, selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan masih terbilang cukup sepi. Belum ada antrian separah kemarin siang ataupun malam hari kemarin. Namun meskipun demikian, pihak ASDP hari ini masih terus bersiaga untuk memfasilitasi para penumpang yang hari ini masih diperkirakan menjadi puncak arus balik dari penyeberangan di Pulau Sumatera ke Pulau Jawa pada hari ini. Adapun di dermaga eksekutif ini, di tempat kami melaporkan pemirsa, antrian dari kendaraan ini masih cukup lancar, baik kendaraan roda 4, roda 2 maupun truk yang hendak melintasi dari Pelabuhan Bakauheni ini menuju ke Pelabuhan Merak. Dan berdasarkan data yang kami terima pemirsa dari pihak ASDP, memang terjadi kenaikan dari hari H Lebaran hingga kemarin pada tanggal 14 April 2024. Tercatat kemarin total penumpang yang diangkut dari Pelabuhan Bakauheni ini sebanyak 159.681 orang. Kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 19.792 unit kendaraan. Kemudian untuk kendaraan roda 4 sebanyak 19.937 unit kendaraan. Adapun kapal yang dioperasikan kemarin sejumlah 32 kapal yang melayani 146 perjalanan. Tentunya ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya pada tanggal 13 April, di mana pada 13 April itu total penumpang sebanyak 117.304 penumpang, kemudian juga kendaraan roda 2 sebanyak 13.146 unit kendaraan, kemudian juga untuk kendaraan roda 4 sebanyak 14.446. Adapun total penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa selama Lebaran ini dari tanggal 11 hingga 14 April dari Pelabuhan Bakauheni maupun dari Pelabuhan Panjang ini mencapai 351.966 orang. Angka ini mencapai 46% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa pada arus mudik H-7 hingga hari H Lebaran kemarin yang sebanyak 835.718 orang. Dan sejumlah upaya juga telah dilakukan, salah satunya mengenai delaying system yang sudah diberlakukan pada kemarin, di mana kemarin ini sudah ada kategori hijau, merah, dan kuning untuk mengkategorisasikan kepadatan yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Adapun kemarin sudah mencapai kategori kuning. Demikian laporan kami dari Pelabuhan Bakauheni. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Sebelumnya ada Felicia Amelinda dari jalur arteri Pantura Brebes. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, Info Mudik akan kembali hadir beberapa waktu lagi, dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Sampai jumpa di Info Mudik selanjutnya. Dipersembahkan oleh Brimo.